Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di video ini akan menampilkan materi kesetimbangan pasar. Anggota kelompok 1 ada Fahar Labib Zakhori dengan NIM 13056222079. Yang kedua ada Lailatul Rahman dengan NIM 13056222014 dan saya sendiri Nazul Bilkisti dengan NIM 13056222046. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui tentang definisi equilibrium terlebih dahulu. Equilibrium adalah kondisi di mana semua variabel dalam model ekonomi sudah seimbang dan tidak ada dorongan untuk berubah. Artinya, keadaan ini stabil dan tidak ada kekuatan dalam sistem yang membuatnya bergeser sendiri. Nah, ada 3 kata yang berhubungan erat dengan equilibrium. Yang pertama, selected atau terpilih. Model ekonomi hanya menggunakan beberapa variabel tertentu yang dipilih oleh analis. Jika kita menambahkan variabel baru, keseimbangan dapat berubah. Kata yang kedua yaitu interrelated atau saling berhubungan. Semua variabel dalam model harus cocok satu sama lain agar tetap seimbang. Jika ada satu variabel yang berubah, variabel yang lain akan berubah juga. Jika ini terjadi, maka keseimbangan akan hilang. Yang ketiga, inherent atau bawaan. Keseimbangan dihitung dengan asumsi bahwa faktor luar tetap atau tidak berubah. Jika faktor luar berubah, maka harus dicari keseimbangan yang baru. Nah, dari 3 penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan, equilibrium adalah keadaan di mana semua variabel dalam model saling menyesuaikan sehingga tidak ada dorongan alami untuk berubah, asalkan faktor luar tetap sama. Dalam model ekonomi, equilibrium adalah keadaan di mana tidak ada kecenderungan untuk berubah. Studi tentang keseimbangan ini disebut dengan statis, karena kita melihat kondisi yang diam dan tidak berubah. Karena keseimbangan berarti tidak ada perubahan, apakah equilibrium itu selalu baik atau ideal? Jawabannya tidak. Contohnya gini, jika suatu perusahaan mencapai keuntungan maksimal, ini adalah keseimbangan yang baik. Tapi, jika ekonomi suatu negara berada dalam kondisi pengangguran yang tinggi dan pendapatan nasional yang rendah, ini juga dapat disebut sebagai equilibrium. Tapi, equilibriumnya equilibrium yang buruk. Jadi, equilibrium itu hanya berarti keadaan yang stabil, bukan berarti selalu keadaan yang ideal atau keadaan yang diinginkan. Nah, dari situ terbagi menjadi 2 equilibrium. Yang pertama ada goal equilibrium atau keseimbangan yang diinginkan seperti keuntungan maksimal atau pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang kedua ada non-goal equilibrium, yaitu keseimbangan yang terjadi secara alami tanpa ada usaha manusia untuk mencapainya. Contohnya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar, atau keseimbangan pendapatan nasional berdasarkan pola konsumsi dan investasi. Nah, cukup dengan definisi equilibrium, kita masuk ke model linear. Partial market equilibrium adalah model keseimbangan pasar yang hanya melihat satu jenis barang dalam pasar tertentu. Tujuannya untuk mencari harga dan jumlah barang yang memenuhi kondisi keseimbangan dalam pasar tersebut. Model ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu yang pertama QD sama dengan jumlah barang yang diminta atau demand, QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau supply, dan P sama dengan harga. Nah, di kiri atas ini terdapat kurva dari fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian kondisi keseimbangan itu ditandai dengan QD sama dengan QS. Artinya pasar berada dalam keseimbangan jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian ada fungsi permintaan atau demand. QD sama dengan A min BP, dengan A dan B lebih dari 0. A adalah jumlah barang yang diminta saat harga P sama dengan 0, B adalah seberapa banyak permintaan berkurang ketika harga naik. Kemudian ada hukum permintaan, yaitu permintaan turun saat harga naik. Selanjutnya ada fungsi penawaran atau supply, QS sama dengan min C plus DP, dengan C dan D lebih dari 0. Min C berarti tidak ada barang yang ditawarkan jika harga terlalu rendah, dan D adalah seberapa banyak penawaran naik ketika harga naik.
Nah, selain ada hukum permintaan, juga ada hukum penawaran. Bunyinya, penawaran naik saat harga naik. Nah, dari situ kita dapat rumus untuk harga keseimbangan, dinotasikan dengan P bintang. Didapat dari dua fungsi yang tadi, kemudian karena dalam keadaan seimbang itu QD sama dengan QS, maka dapat ditulis A min BP sama dengan min C plus DP. Kemudian dipindah ruas, A plus C sama dengan BP plus DP, lalu difaktorkan, dalam kurung B plus D dikali P sama dengan A plus C. Jadi didapat P bintang sama dengan A plus C per B plus D. Lalu ada jumlah keseimbangan, rumusnya yaitu Q bintang sama dengan A min B kali P bintang. Nah, tinggal disubstitusi dari rumus P bintang yang tadi, kemudian akan didapat Q bintang sama dengan AD min BC per B plus D. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan keseimbangan pasar yang terdiri dari kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan yang garis menurun menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Sedangkan kurva penawaran yang garis naik menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, titik keseimbangannya ditunjukkan dengan yang P bintang, Q bintang, itu adalah titik di mana QD sama dengan QS, yaitu titik di mana kedua garis tadi bertemu. Dan jika harga terlalu tinggi atau QS lebih dari QD, maka akan ada kelebihan barang atau surplus. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, QD lebih dari QS, maka akan ada kekurangan barang atau shortage. Keseimbangan terjadi di harga P bintang dan jumlah Q bintang yang membuat pasar stabil. Kemudian, fungsi-fungsi tadi dapat dinotasikan dengan notasi himpunan. Ada himpunan D, demand atau permintaan, didefinisikan sebagai D sama dengan himpunan semua pasangan nilai P, Q dengan syarat Q sama dengan A min BP. Himpunan S, supply, didefinisikan sebagai himpunan semua pasangan nilai P, Q dengan syarat Q sama dengan min C plus DP. Lalu titik keseimbangan adalah irisan dari dua himpunan tersebut. D irisan S sama dengan P bintang, Q bintang. Karena hanya ada satu titik potong, maka keseimbangan bersifat unik. Lalu ada contoh soal. Diberikan market model sebagai berikut. QD sama dengan QS. QD sama dengan 21 min 3P. QS sama dengan min 4 plus 8P. Hitung P bintang dan Q bintang dengan A. Eliminasi variabel, B. Rumus 3.4 dan 3.5. Ini dari buku Chiang ya. Rumusnya itu ada di slide ke-9 tadi. Langsung saja kita bahas jawabannya. Yang A dengan eliminasi variabel. Kan dalam kondisi seimbang itu QS sama dengan QD. Tadi ditulis di soal juga, QS sama dengan QD, maka 21 min 3P sama dengan min 4 plus 8P. Akan dicari nilai P-nya. Dipindah ruas, 21 plus 4 sama dengan 8P plus 3P. 25 sama dengan 11P, P sama dengan 25 per 11. Untuk mencari nilai Q, akan disubstitusi nilai P ke persamaan QD atau QS. Di sini akan menggunakan persamaan QD. QD sama dengan 21 min 3P, QD sama dengan 21 min 3 dikali 25 per 11. Didapat QD sama dengan 156 per 11. Maka P bintang sama dengan 25 per 11 dan Q bintang sama dengan 156 plus per 11. Yang B dengan menggunakan rumus di sini A sama dengan 21, B sama dengan 3, C sama dengan 4, D sama dengan 8. Tinggal disubstitusi ke rumusnya. P bintang sama dengan A plus C per
B plus D sama dengan 21 plus 4 per 3 plus 8 sama dengan 25 per 11. Q bintang sama dengan AD min BC per B plus D sama dengan 168 min 12 per 3 plus 8 sama dengan 156 per 11. Selanjutnya yaitu kesetimbangan pasar parsial model K-linear. Model ini menggambarkan model kesetimbangan pasar parsial di mana permintaan berbentuk kuadratik atau non-linear, sedangkan penawaran tetap linear. Selain itu, yang digunakan adalah koefisien numerik daripada parameter. Maka, model yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, QD min QS, lalu yang kedua, QD sama dengan 4 min P kuadrat, dan yang ketiga, QS min 4P min 1. Sistem dari tiga persamaan tersebut dapat direduksi menjadi satu persamaan dengan mengeliminasi variabel dengan menggunakan substitusi dan didapat 4 min P kuadrat sama dengan 4P min 1 atau P kuadrat ditambah 4P min 5 sama dengan 0. Persamaan ini memiliki dua solusi untuk harga keseimbangan P yang dapat diselesaikan menggunakan metode kuadratik. Kemudian perbedaan persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik. Persamaan kuadratik muncul saat menyamakan dua persamaan untuk mencari solusi spesifik, misalnya mencari titik potong. Dan fungsi kuadratik adalah hubungan matematis antara dua variabel yang tidak selalu memiliki solusi nol. Persamaan kuadratik P kuadrat ditambah 4P min 5 sama dengan 0 dapat direpresentasikan dalam fungsi kuadratik Fp sama dengan P kuadrat ditambah 4P min 5. Fungsi kuadratik tersebut menentukan aturan pemetaan dari P ke Fp sebagai berikut. Dari pemetaan tersebut, jumlah pasangan berurutan seperti ini bisa tak terbatas, maka ada jumlah solusi yang tak terhingga. Kemudian perbedaan persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik. Jika dipetakan sebagai kurva, pasangan-pasangan terurut ini akan membentuk parabola, seperti gambar pada gambar di bawah ini. Dari gambar, hanya beberapa nilai P tertentu yang memenuhi syarat sebagai solusi, yaitu nilai P yang memotong sumbu X, atau di mana Fp sama dengan 0. Dapat terlihat bahwa yang memotong sumbu X adalah titik 1,0 dan min 5,0. Maka solusinya adalah P sama dengan 1 atau P sama dengan min 5. Namun, dalam konteks ekonomi, nilai negatif tidak dapat diterima, sehingga hanya P sama dengan 1 yang dapat digunakan sebagai solusi keseimbangan harga. Selain menggunakan grafik tadi, dapat digunakan formula kuadratik yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A bukan sama dengan 0. Solusinya dapat dicari dengan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Pada kasus ini, yang berperan sebagai A yaitu 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Maka didapat perhitungannya yaitu P sama dengan min 4 plus minus akar 36 dibagi 2 dikali 1. Dan hasilnya yaitu P sama dengan 1 atau P sama dengan min 5. Nilai negatif tidak dapat diterima sehingga hanya P sama dengan 1 yang digunakan sebagai solusi keseimbangan harga. Kemudian contoh soal 1. Diberikan persamaan X pangkat 3 min X pangkat 2 min 4X plus 4 sama dengan 0. Tentukan faktor-faktor dan akar-akarnya. Persamaan tersebut dapat difaktorkan menjadi X min 1 dikali X plus 2 dikali X min 2 sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 1, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 2. Jadi akar persamaannya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 2, dan X3 sama dengan 2. Secara umum, persamaan polinomial berderajat n seharusnya memiliki sebanyak n akar. Suku konstansa harus merupakan hasil kali dari ketiga akar tersebut. Maka setiap akar harus merupakan pembagi dari suku konstanta. Hubungan ini dapat diformalkan dalam teorema 1 sebagai berikut.
Diketahui persamaan polinomial sebagai berikut. Dengan semua koefisien berupa bilangan bulat, serta koefisien dari x pangkat n bernilai 1, jika terdapat akar-akar bilangan bulat, maka setiap akar tersebut harus merupakan pembagi dari A0. Namun, terkadang ditemukan persamaan polinomial yang memiliki koefisien pecahan. Misalnya, x pangkat 4 ditambah 5 per 2 x pangkat 3 dikurang 11 per 2 x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 6 sama dengan 0. Persamaan di atas tidak dapat diterapkan dalam teorema 1 karena mengandung koefisien pecahan. Dalam kasus seperti ini dapat digunakan teorema yang lebih umum, yaitu teorema 2 sebagai berikut. Teorema ini menyatakan bahwa jika persamaan ini memiliki akar rasional dalam bentuk R per S, di mana R dan S adalah bilangan bulat yang tidak memiliki faktor persekutuan selain 1, maka R harus menjadi faktor dari A0 atau konstanta pada persamaan, dan S harus menjadi faktor dari AN atau koefisien dari suku berpangkat tertinggi. Kemudian contoh soal kedua. Apakah persamaan kuartik 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 min 17x kuadrat min 20x tambah 12 sama dengan 0 memiliki akar rasional? Dengan menggunakan teorema akar rasional, kemungkinan nilai untuk pembilang R dari akar R per S adalah faktor dari 12, yaitu plus minus 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan penyebut S harus merupakan faktor dari koefisien suku pangkat tertinggi, yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Dengan membentuk kombinasi pembilang dan penyebut, diperoleh kemungkinan nilai R per S, yaitu plus minus 1, plus minus setengah, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 3 per 2, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 6 per 2, dan plus minus 12. Dari nilai-nilai tersebut, ada 4 kandidat yang berhasil memenuhi syarat sebagai akar, yaitu setengah, 2, min 2, dan min 3. Berdasarkan prinsip pemfaktoran, kita dapat menuliskan persamaan kuartik yang dapat diberikan secara ekuivalen sebagai berikut. Dan misalkan kasus di mana x sama dengan 1 merupakan akar dari suatu persamaan polinomial, karena x pangkat n min 1 sama dengan x sama dengan 1, maka persamaan akan tereduksi menjadi bentuk sederhana an plus an min 1 hingga a plus 1 ditambah 0 sama dengan 0. Kesetimbangan dalam analisis pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dari seluruh faktor ekonomi dalam satu periode, biasanya setahun, dan juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara. Nah, pendapatan nasional terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada produksi, di mana menghitung total barang dan jasa yang telah diproduksi. Lalu yang kedua ada pendapatan, di mana menjumlahkan semua pendapatan yang diterima masyarakat seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Lalu yang terakhir ada pengeluaran, di mana menjumlahkan total pengeluaran seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Selanjutnya ada kesetimbangan pendapatan nasional. Kesetimbangan pendapatan nasional terjadi ketika total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Pendapatan nasional dapat dianalisis menggunakan berbagai model ekonomi, yaitu perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Di perekonomian 2 sektor hanya melibatkan rumah tangga dan perusahaan. Tidak ada pemerintah atau perdagangan luar negeri, sehingga keseimbangan pendapatan nasional dihitung dengan Y sama dengan C ditambah I, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, dan I adalah investasi. Di perekonomian 3 sektor menambahkan peran pemerintah G yang memengaruhi ekonomi melalui pajak, subsidi, dan pengeluaran negara, sehingga menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G, dengan G adalah pengeluaran pemerintah. Lalu di perekonomian 4 sektor memasukkan perdagangan internasional dengan ekspor X dan impor M, sehingga menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang dengan M, dengan X adalah ekspor dan M adalah impor. Nah, meskipun kita menampilkan ketiga sektor ini dalam perhitungan keseimbangan pendapatan nasional, kita akan menggunakan model sektor 3. Selanjutnya,
kesetimbangan pendapatan nasional di sektor 3. Karena kita menggunakan model sektor 3, perhitungan kesetimbangan pendapatan nasional mengikuti rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Lalu, di sini juga ada fungsi konsumsi yang dimana kita akan mensubstitusikan ke dalam model perekonomiannya. Dirumuskan dengan C sama dengan A ditambah B dikalikan dengan Y, di mana A lebih besar dari 0, lalu B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dengan C adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom, dan B adalah marginal propensity to consume atau MPC, yaitu kecenderungan mengonsumsi. Nah, ketika kita substitusi fungsi konsumsi ke dalam rumus keseimbangan, akan menghasilkan Y sama dengan A ditambah B dikalikan dengan Y ditambah I ditambah G. Lalu kita kelompokkan si Y-nya menjadi 1 dikurang B dikalikan dengan Y sama dengan A ditambah I ditambah G. Sehingga hasil akhir dari kesetimbangan pendapatan nasionalnya adalah Y bintang sama dengan A ditambah I ditambah G dibagi dengan 1 dikurang B. Nah, pendapatan yang mana artinya adalah pendapatan nasional akan mencapai titik kesetimbangan ketika jumlah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya ada konsumsi di kesetimbangan pendapatan nasional. Setelah kita menemukan kesetimbangan pendapatan nasional Y bintang, kita dapat menghitung konsumsi di titik tersebut dengan C bintang sama dengan A ditambah B dikalikan dengan Y bintang. Nah, kita substitusi Y bintangnya dengan hasil sebelumnya, yaitu A ditambah I ditambah G per 1 dikurang B, sehingga menjadi A ditambah B buka kurung A ditambah I ditambah G dibagi dengan 1 dikurang B. Lalu kita sederhanakan dan kita operasikan sehingga mendapatkan hasil akhir C bintang sama dengan A ditambah B dikalikan dengan I ditambah G kemudian dibagi dengan 1 dikurang B. Rumus ini menunjukkan bagaimana konsumsi berubah berdasarkan pendapatan dan faktor lainnya. Semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar pula konsumsinya. Selanjutnya, ada contoh soal. Diberikan model berikut, Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Lalu C sama dengan A ditambah B, buka kurungnya dikurang T besar, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 kurang dari 1. Dan T besar adalah pajak. Lalu T besar sama dengan D ditambah T kecil dikalikan dengan Y. Dengan D lebih besar dari 0 dan T lebih besar dari 0 kurang dari 1. Dan T kecil adalah tarif pajak penghasilan. Lalu kita disuruh untuk temukan Y bintang, T bintang, dan juga C bintangnya. Selanjutnya, di sini ada penyelesaiannya. Pertama, kita akan menyelesaikan Y bintangnya terlebih dahulu dengan mensubstitusikan nilai dari C dan T besarnya, sehingga akan menghasilkan Y sama dengan A ditambah B buka kurung Y besar Y dikurang D ditambah T kecil Y ditambah I ditambah G. Lalu kita kelompokkan Y-nya sehingga menghasilkan 1 dikurang B buka kurung 1 dikurang T dikalikan dengan Y sama dengan A dikurang B dikalikan dengan D ditambah I ditambah Y. Maka hasil akhir dari Y bintangnya adalah A dikurang B dikalikan dengan D ditambah I ditambah G. Lalu dibagi dengan 1 dikurang B buka kurung 1 dikurang dengan T kecil. Kemudian untuk menghitung T besar bintangnya dengan mensubstitusikan nilai dari Y bintang. T besar bintang sama dengan D ditambah T kecil dikalikan dengan Y bintang. Sehingga akan menghasilkan D buka kurung 1 dikurang B ditambah T kecil buka kurung A ditambah I ditambah G. Lalu dibagi dengan 1 dikurang B buka kurung 1 dikurang T kecil. Untuk C bintang sama dengan T bintang, kita akan mensubstitusikan nilai dari Y bintang dan T bintangnya, sehingga akan menghasilkan nilai akhir A dikurang B dikalikan dengan D ditambah B dikalikan dengan 1 dikurang T, lalu dikalikan lagi dengan I ditambah G. Lalu kita bagi dengan 1 dikurang B buka kurung 1 dikurang dengan T kecil. Selanjutnya,
Ada marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Marginal propensity to consume atau MPC bertujuan untuk mengetahui seberapa besar konsumsi bertambah jika pendapatan meningkat. Lalu MPC ini dirumuskan dengan DC per DY, dengan DC adalah perubahan konsumsi dan DY adalah perubahan pendapatan. Selanjutnya marginal propensity to save atau MPS bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang disimpan. Lalu, di sini kita akan mengumpamakan bahwa pendapatan nasional hanya tentang menyimpan dan juga mengonsumsi, sehingga Y sama dengan C ditambah S. Lalu kita turunkan terhadap Y, sehingga DY sama dengan DC per DY ditambah DS per DY. Lalu akan menjadi 1 dikurang MPC ditambah MPS. Sehingga rumus dari MPS adalah 1 dikurang dengan MPC. Selanjutnya, ada contoh MPC dan MPS. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 0,01Y kuadrat ditambah 0,2Y ditambah 50 dan pendapatannya Y sama dengan 30, tentukan MPC dan MPS-nya. Penyelesaiannya, kita akan menyelesaikan MPC terlebih dahulu, di mana kita akan menurunkan fungsi dari konsumsi yaitu 0,01Y kuadrat ditambah 0,2Y ditambah 50 dengan Y, sehingga menghasilkan 0,02Y ditambah 0,2. Kemudian kita masukkan nilai pendapatannya yaitu Y sama dengan 30, sehingga MPC sama dengan 0,02 dikalikan dengan 30 ditambah 0,2 sama dengan 0,8. Lalu kita akan menghitung MPS-nya. MPS sama dengan 1 dikurang dengan MPC. Karena MPC-nya kita udah ketemu 0,8, maka kita masukkan saja sehingga 1 dikurang 0,8 dan hasil akhirnya adalah 0,2. Jadi MPC-nya adalah 0,8 dan MPS-nya adalah 0,2. Selanjutnya ada efek penggandaan. Nah, selain konsep MPC dan MPS, ada juga efek penggandaan di mana menunjukkan perubahan dalam pengeluaran dapat berdampak lebih besar pada pendapatan nasional. Ketika ada tambahan pendapatan seperti investasi, dampaknya juga akan lebih besar pada pendapatan nasional. Dirumuskan dengan multiplier sama dengan 1 per 1 dikurang MPC. Nah, di sini semakin besar MPC, semakin besar efek penggandanya, karena lebih banyak pendapatan yang dikonsumsi dan dibelanjakan kembali, sehingga ekonomi terus berputar. Sebagai contoh sederhana, jika MPC sama 0,8, maka efek penggandanya adalah multiplier sama dengan 1 per 1 dikurang 0,8, yang hasil akhirnya adalah 5. Yang artinya, setiap tambahan pengeluaran sebesar Rp1 akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar Rp5. Nah, efek ini menjelaskan mengapa kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, di sini ada beberapa latihan soal. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai kesetimbangan pasar. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.